wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Prodi PGSD kelas D yang beranggotakan 7. Kita akan mulai perkenalan dari yang sebelah kanan. Baik, perkenalkan nama saya Herliana. Nama saya Vanessa Hairina. Nama saya Musdalifah. Nama saya Muhammad Nabil Hayat. Nama saya Mutia Febriana Muksin. Nama saya Hartia. Nama saya Serpia. Di sini kami akan menampilkan video penugasan kami yang berjudul Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia telah melewati tahap-tahap pertumbuhan dan pengukuhan. Kini bahasa Indonesia telah berada pada tahap pengembangan dan pembinaan. Perkembangan bahasa Beringin bangsa Indonesia yang telah melewati masa kolonial ke arah kehidupan pergerakan yang dilanjutkan dengan kehidupan pergerakan menuju kehidupan merdeka. Khusus dalam bahasa kosakata serapan telah banyak memasuki kosakata bahasa Indonesia. Akibatnya orang Indonesia terpanggil untuk mencari makna kata-kata tersebut. Indonesia merupakan negara yang memiliki lebih dari 300 bahasa daerah. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang memiliki banyak pulau, sehingga terdiri atas banyak suku dan adat istiadat. Walaupun memiliki bahasa daerah, Indonesia memiliki bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir sebagai identitas bangsa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pada awalnya berasal dari bahasa daerah yang ada di Pulau Sumatera, lebih tepatnya itu ada di Riau. Seiring perkembangan kemajuan di bidang perekonomian yang ditandai dengan munculnya perkembangan Kerajaan Sriwijaya yang ada di Palembang. Bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagang antar pedagang, mau dari dalam Nusantara atau ada dari luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak lebih jelas dari berbagai peninggalan. Misalnya 1. Tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minyak 7 Aceh pada tahun 1380 Masehi. 2. Prasasti Kedudukan Bukit di Palembang pada tahun 683 Masehi. 3. Prasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684 Masehi. 4. Prasasti Kota Kapur di Bangka pada tahun 686 Masehi. 5. Prasasti Karambrahi Bangko, Merangi, Jambi pada tahun 688 Masehi. Hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada waktu itu dikenal dengan nama Sumpah Pemuda yang bertepatan dengan tanggal 28 Oktober 1928. Adapun bunyi Sumpah Pemuda adalah 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa normal. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Bab 15 pasal 36. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional. Sebagai bahasa negara, kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Ejaan mencakup cara penulisan kata, kalimat, dan penggunaan tanda baca. Menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, ejaan adalah kaidah yang menggambarkan bunyi dalam bentuk tulisan dan penggunaan tanda baca. Ejaan yang digunakan dalam bahasa Indonesia telah berubah dan berkembang. Ejaan yang berlaku sekarang adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut dengan PUEBI. Ejaan dalam bahasa Indonesia diubah.
dikembangkan dan disempurnakan oleh Badan Pengembangan dan Pembina Bahasa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan usaha tersebut menghasilkan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang PUEBI. Bahasa Indonesia berkembang dari bahasa Melayu kuno menjadi bahasa resmi dan pemersatu, dipengaruhi oleh budaya, kolonialisme, dan globalisasi. Akan tetapi tetap menjadi simbol identitas nasional dan alat komunikasi utama. Yang kedua, ragam bahasa Indonesia. Manusia tidak akan lepas dari pemakaian bahasa dalam kehidupan sosial. Bahasa dipakai manusia dalam setiap kegiatan berkomunikasi. Bahasa dipakai oleh manusia yang beraneka ragam. Oleh karena itu, pemakaian bahasa juga turut beraneka ragam. Sesuai dengan pemakaiannya, keragaman bahasa yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari faktor lingkungan, sosial, fungsi dan situasi dalam pemakaian bahasa. Munculnya ragam bahasa juga disebabkan oleh faktor penuturan yang tidak homogen, dan juga adanya interaksi sosial yang dilakukan oleh manusia beraneka ragam. Kesimpulannya ialah bahasa Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan penuh warna, dimulai dari bahasa Melayu kuno hingga menjadi bahasa resmi dan pemersatu Republik Indonesia. Perkembangannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk interaksi budaya, kolonialisme, dan globalisasi. Seiring berjalannya waktu, bahasa Indonesia terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman, sambil tetap menjadi simbol identitas nasional dan alat komunikasi utama bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.